Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga kita nanti malam, jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di YouTube di laga kemarin ataupun di grup ya bosku. Di sini saya tidak ada sharing prediksi ataupun up video ya bosku karena kemarin memang ada kesibukan keluarga jadi saya tidak bisa tinggal. Jadi mohon maaf untuk bos-bosku semua ya bosku. Di sini saya kembali sudah siapkan ini ada 5 pertandingan buat bos-bosku yang nanti pakai bahan acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Ambil yang saat yang kurang bisa di skip ya bosku, jadi utamakan juga pilih dan analisa bos-bosku sendiri. Sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita, oke jadi di laga terakhir kita itu kemarin ada 2 build ya bosku. Satu build itu kita masih bisa JP ya bosku walaupun kena draw 1 sama WH, jadi gak apa, di sini kita masih lumayan profit ya bosku di laga terakhir kita. Mudah-mudahan di laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi, oke. Dan di sini saya akan awali laga yang pertama ini dari Liga Turki ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Fenerbahce yang menjamu Sivasspor untuk laga nanti malam. Walaupun di sini cukup lumayan banyak ya bosku, ada beberapa pemain dari tuan rumah yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Ini ada total ada 5 ya bosku, dan ada 2 pemain dari bintang tamu yang bakalan absen. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, sini Fenerbahce yang lagi berada di puncak klasemen, sedangkan Sivasspor yang lagi berada di zona degradasi. Dilihat dari perjalanan 5 laga terakhir 2 klub ini ya bosku, di mana perjalanan dari Sivasspor ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Di sini dia agak kesulitan di awal musim. Kalau juga kita lihat dari laga head to head, emang Sivasspor ini mampu mengantongi 1 kali kemenangan dan Fenerbahce juga mengantongi 1 kali kemenangan. Jadi ada 3 laga ini dengan hasil imbang ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi performa di sini Fenerbahce emang lagi berada di performa yang bagus ya bosku, tapi Fenerbahce yang lagi mempertahankan posisinya atau berada di puncak klasemen ya bosku. Di sini dia harus mengantongi 3 poin untuk mengokohkan posisinya yang lagi berada di peringkat pertama. Kalau kita lihat performa Sivasspor yang lagi kurang bagus, sedangkan Fenerbahce yang ini berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat dari segi kualitas 2 gol ini bisa, kalau menurut analisa saya bosku, Fenerbahce ini bisa menangkan laga. Jadi kemungkinan laga ini bakalan terjadi over gol kalau menurut analisa saya ya bosku. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang tuan rumah Fenerbahce di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke laganya Hatayspor berhadapan dengan Başakşehir. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, Başakşehir yang lagi menempati peringkat 3. Oke, kalau kita juga lihat dari top skor sementara. Top skor sementara ya bosku, di sini ada lumayan ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi skor tipis 3 gol. Ini menurut saya bisa ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi kalau kita lihat emang dari laga keseluruhan sini Hatayspor ini yang lagi berada di peringkat 17, sedangkan Başakşehir yang laga di peringkat 3. Kalau juga kita lihat performa Hatayspor yang bermain di 5 laga terakhir head to head ya bosku, ini emang Hatayspor ini agak kesulitan ya bosku. Oke, berapa dekade 3 dekade terakhir ini Hatayspor ketinggalan ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat performanya Hatayspor ini bermain di kandang ini juga agak kurang konsisten. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kemungkinan sini Başakşehir mampu mengantongi kemenangan untuk laga nanti malam, dan Hatayspor yang bermain di kandang ini mampu bisa mencetak gol kalau menurut analisa saya ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Bintang tamu Başakşehir di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan 3-1 skor ini bakalan ada untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke laganya Super Liga Denmark, di mana sini ada tuan rumah Midtjylland yang menjamu Nordsjælland untuk laga nanti malam.
Kalau kita lihat dari 5 laga atau 5 debut terakhir pertandingan ya bosku, dua klub ini di sini performanya dari bintang tamu juga cukup bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat performanya Midtjylland ini lebih unggul ya bosku ketimbang bintang tamu, karena sini kalau kita lihat dari laga head to head 5 laga terakhirnya Midtjylland ini dia berhadapan dengan tim-tim yang cukup berat juga ya bosku. Jadi kalau kita bandingkan dengan Nederland yang main di UE untuk laga tim malam, saya rasa Midtjylland ini mampu mengantongi kemenangan. Oke, jadi kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara, Midtjylland yang lagi berada di performa yang kurang bagus menempatkan posisinya berada di peringkat 8. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi kepentingan ya bosku, di sini Midtjylland harus mengamankan 3 poin untuk laga nanti malam ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat juga di pasangan handicap dan over-under, bosku bisa pegang tuan rumah Midtjylland di handicap seperempat atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Belanda. Oke. Dimana sini ada PSV yang menjamu Almere City untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku, atau lagi pasang surut performanya. Kalau juga kita lihat di laga head to head, dua klub ini kita bisa bilang cukup performanya cukup seimbang. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar kalau menurut analisa saya. Jadi bosku bisa pegang laga di malam ini tuan rumah di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan skor di sini bisa 2-1 dimenangkan oleh PSV. Dan di laga terakhir di sini ada di La Liga Spanyol ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Rayo Vallecano yang menjamu Real Madrid. Real Madrid yang lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Di sini kalau kita lihat performa Real Madrid dalam 5 laga ini hanya mengantongi 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Real Madrid yang digadang-gadang bakalan kembali ya bosku sangar di musim awal ya bosku sampai akhir musim ini. Saya rasa Real Madrid ini bakalan menempati standing klasemen top 3 ya bosku. Oke, di sini Real Madrid yang lagi tergeser sama Barcelona menempati peringkat 2, sedangkan Rayo Vallecano yang berada di peringkat 9. Kalau juga kita lihat dari performa Rayo Vallecano bermain di kandang ini juga cukup konsisten juga. Kemungkinan sini Real Madrid bisa menang-menang tipis untuk analisa saya bosku. Kemungkinan selisih 2-0 nih bisa ya bosku. Kalau 3-0 ini agak sulit kalau analisa saya. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over-under, paling enak kita bermain di Real Madrid di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas. Ini sudah ada 5 pertandingan, ambil saat yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilih dan asa bosku. Jadi thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.